Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Jika selama ini kita hanya berkutat pada satu scene, maka berikutnya kita akan membahas tentang multi-scene atau banyak scene. Karena multimedia yang kompleks tentu akan membutuhkan lebih banyak scene. Untuk beralih dari scene 1, scene 2, maupun ke scene manapun, tentunya Anda akan membutuhkan yang namanya button atau tombol. Oleh karena itu, sebelum kita bahas tentang multi-scene, kita akan bahas terlebih dahulu tentang button. Yang perlu Anda ketahui pertama dari button adalah bagaimana cara membuat button. Ada berbagai macam cara yang dapat Anda gunakan dalam menggunakan button. Berikut ini saya akan sajikan beberapa cara. Yang pertama, Anda dapat membuat button dengan teks. Untuk membuat button dari teks, Anda dapat menggunakan text tool. Kemudian Anda pilih font stylenya yaitu Webdings. Selanjutnya Anda klik, kemudian Anda pilih karakter yang dapat Anda gunakan sebagai button. Dengan cara klik pada bagian ini, di sini telah tersedia banyak karakter yang dapat Anda gunakan sebagai button. Misalkan di sini adalah, misalkan ini ya, ini sangat mirip dengan tombol play pada movie. Jika seperti ini pada outline masih terekam sebagai teks. Oleh karena itu Anda dapat membuatnya menjadi button dengan cara klik kanan, kemudian pilih grouping sebagai button. Suatu button yang ada di Makromedia Susmek 4 ini akan selalu memiliki 4 keadaan. Yang pertama ada overstate, kemudian downstate, dan heatstate. Satu lagi yaitu upstate. Upstate ini merupakan keadaan atau tampilan dari tombol secara default yang akan ditampilkan pada saat movie dimulai. Dan tampilan ini yang akan ditampilkan ketika kursor tidak berada pada button. Selanjutnya, jadi ini adalah upstate. Kemudian kita dapat menambahkan kondisi yang lain, yaitu overstate, downstate, dan heatstate. Setelah Anda centang pada bagian ini, Anda dapat buka pada outline, pada bagian button ada tanda positif. Ini Anda uraikan, maka akan ada beberapa keadaan. Upstate tadi sudah saya bahas, overstate, downstate, dan heatstate. Untuk overstate, keadaan ini ditampilkan pada saat mouse berada atau melewati button. Sehingga ketika kita ingin merubah keadaan button ketika dilewati oleh kursor, maka kita dapat memodifikasi tampilannya dengan cara seperti ini. Misalkan di sini saya akan merubah warnanya menjadi kuning. Sehingga nanti ketika kursor melalui button akan berwarna kuning. Tidak hanya warna, Anda juga dapat merubah ukurannya. Pastikan overstate sedang aktif, maka ini adalah tampilan pada saat overstate, pada saat kursor melewati button. Kemudian downstate. Keadaan ini
merupakan keadaan yang diperlihatkan pada saat button diklik. Misalkan pada saat diklik saya ingin button berwarna merah dan ukurannya menjadi lebih kecil. Maka ini adalah tampilan pada saat button sedang diklik. Untuk state ini pada dasarnya keadaan yang tidak terlihat atau tidak pernah ditampilkan. Jadi sebaiknya tidak usah diapa-apakan, tidak masalah. Cukup 3 keadaan tersebut yang dapat kita gunakan dalam memaksimalkan tampilan dari button. Selanjutnya kita akan coba. Ini adalah up state berwarna hitam. Kemudian kursor mouse akan saya lewatkan, berubah warna menjadi kuning dan lebih besar. Ini over state. Selanjutnya akan saya klik, dan ini adalah hid state. Jadi seperti itulah penerapan dari grup S button. Selain menggunakan teks, Anda juga dapat membuat button dengan menggunakan auto shape. Anda dapat memilih button beveled atau yang rounded. Saya contohkan yang rounded. Sudah aktif seperti ini, Anda dapat klik, maka akan dihasilkan button rounded persegi. Anda dapat modifikasi, merubah ukurannya, atau bahkan Anda dapat merubah warnanya. Selain itu, Anda juga dapat menggunakan teks sebagai keterangan dari button. Misalkan pastikan font stylenya sudah berubah. Misalkan seperti ini. Anda dapat menggabungkan teks dan shape ini menjadi satu grup sebagai button. Saya beri nama start. Button mulai. Saya beri nama button ini hijau. Selanjutnya saya akan melakukan cara yang sama, yaitu overstate, downstate, dan hitstate. Saya akan uraikan, karena button ini terdiri dari teks dan shape, maka pada saat upstate, overstate, dan downstate juga terdiri dari teks dan shape. Oleh karena itu, kita juga dapat memodifikasi teks maupun shape-nya. Misalkan pada saat overstate, di sini akan saya ganti warna dari tulisan ini menjadi warna merah. Kemudian pada shape-nya akan saya rubah menjadi warna kuning. Selanjutnya pada saat downstate, di sini tulisannya akan saya rubah menjadi berwarna putih, sedangkan shape-nya berwarna merah. Kita akan coba. Maka hasilnya seperti ini. Ini adalah upstate, overstate, downstate.
Cara ketiga, selain menggunakan teks, shape, Anda dapat membuat button dengan memanfaatkan image atau gambar yang telah tersedia di Google. Misalkan Anda cari seperti ini, Anda gunakan kata kunci seperti ini, maka Anda dapat menemukan banyak macam dari button yang dapat Anda manfaatkan. Selanjutnya Anda save, kemudian Anda import ke dalam area kerja, misalkan seperti ini. Ini adalah button play yang saya peroleh dari Google. Kemudian langkah berikutnya saya grouping sebagai button. Pastikan pada saat Anda mengembangkan multimedia, setiap button Anda beri nama, karena nantinya akan ada banyak button yang bekerja. Saya gunakan overstate, downstate, dan hitstate. Kemudian saya akan modifikasi. Ini adalah keadaan upstate. Kemudian pada saat overstate, ketika dilewati oleh kursor, saya ingin menambahkan teks. Nah, karena itu, pastikan ini dalam keadaan aktif pada overstate. Kemudian pilih text tool. Di sini saya akan tambahkan tulisan play. Jadi tulisan ini berperan sebagai informasi tentang tombol apa ini. Selanjutnya pada downstate saya akan mengecilkan. Namun variasi tadi sebenarnya tidak harus diisi semua. Anda boleh menggunakan bentuk yang sama pada setiap kondisi, itu boleh. Itu hanya kreativitas dari pengembang. Kita akan coba. Ini adalah keadaan awal, upstate, kemudian overstate. Jadi ada informasi bahwa ini adalah tombol play. Dan pada saat hitstate semakin kecil seperti ini. Jadi itulah tadi cara membuat button dan bagaimana memanfaatkan group as button untuk menghasilkan tampilan button yang bervariasi. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.